Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan masih menjaga dan memelihara kami hingga pada saat ini. Tuhan begitu baik bagi kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan kami dapat menikmati setiap berkat Tuhan yang Engkau sediakan bagi kami setiap hari sampai dengan saat ini. Dan saat ini Tuhan, Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan pengertian kepada kami ya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk memahami firman Tuhan yang kami baca dan renungkan pada saat ini. Berkati hamba yang menyampaikan, juga setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Esra pasal 7 ayat yang ke-25. Esra pasal 7 ayat yang ke-25. Maka engkau, hai Esra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu dan orang yang belum mengetahuinya, haruslah kau ajar. Tema pada saat ini adalah tekad seorang pembaharu. Dan bacaan kita pada saat ini berbicara tentang Esra, di mana dia diminta untuk mengangkat para pemimpin dan para hakim sesuai dengan hikmat Allah. Apa itu hikmat? Hikmat dalam bahasa Ibrani adalah hokmah, yang artinya sangat berhati-hati, bertindak bijak, menjadi ahli. Dan hikmat dalam bahasa Yunani berasal dari kata sophia yang mempunyai arti memiliki ketajaman untuk membedakan dan mempunyai pengertian mempertimbangkan, hati-hati, dan waspada. Jadi hikmat dalam pandangan kekristenan adalah kemampuan akal budi yang dianugerahkan Allah kepada orang yang takut akan Allah, sehingga ia mengerti dan dapat membedakan apa yang baik dari yang jahat dan dapat membedakan apa yang benar dari yang salah dalam suatu masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu, apakah pengetahuan atau kepandaian sama dengan hikmat? Hikmat berbeda dengan kepandaian atau pengetahuan. Pengetahuan atau kepandaian memberi kemampuan kepada kita untuk menyelesaikan. Tetapi hikmat adalah kemampuan kita untuk menggunakan pengetahuan atau kepandaian yang kita miliki. Dengan hikmat, kita dapat membedakan apa yang baik dan yang jahat. Kita dapat membedakan apa yang benar dan yang salah, serta memahami dengan benar apa yang harus dilakukan pada saat yang tepat ketika dibutuhkan. Contoh, Raja Salomo ketika diperhadapkan seorang anak yang diperebutkan oleh dua orang ibu. Dalam situasi yang membingungkan, Salomo mendapat hikmat bagaimana anak tersebut mendapatkan ibunya yang sebenarnya. Hikmat ada dua macam.
Yang pertama, hikmat Allah yang diperoleh melalui firman Tuhan. Kita bisa lihat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. Yang kedua, hikmat dunia. Hikmat dunia bisa diperoleh melalui pengalaman, melalui orang lain, ataupun alam. Namun hikmat yang besar, hikmat yang benar adalah hikmat Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapakah Ezra? Ezra, dia adalah seorang ahli kitab Taurat. Kita bisa lihat dalam Ezra pasal 7 ayat yang ke-11. Ezra diutus oleh Raja Artasasta untuk mengajar umat Allah di Yerusalem. Raja Artasasta bukanlah orang yang takut akan Allah. Karena agama orang-orang Persia kuno adalah menyembah berhala. Tetapi mengapa Raja Artasasta berubah haluan meminta Ezra untuk memimpin bangsa Israel kepada ajaran yang benar, yaitu Taurat Tuhan? Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-23, di situ dikatakan bahwa Raja Artasasta takut akan murka Allah. Bukan hanya itu saja, ayat yang ke-27, Raja Artasasta digerakkan hatinya oleh Tuhan. Dan Raja Artasasta pun mendukung pembangunan bait Allah dan pembayaran yang awalnya ditanggung oleh Ezra. Raja Artasasta akhirnya meminta agar semua pembayaran itu dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-20. Padahal Raja Artasasta, dia adalah raja yang melarang pembangunan tembok Yerusalem karena adanya provokasi-provokasi dari para petinggi di Yehuda. Ya, kita bisa lihat dalam pasal 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-24. Tetapi Tuhan punya cara yang ajaib. Tuhan mengubah hati Raja Artasasta. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ke belakang. Kita mengingat bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. Mereka disertai, mereka melihat, mereka merasakan mujizat-mujizat yang terjadi pada bangsa Israel pada waktu itu. Laut terbelah, ada tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka. Tetapi pada saat bangsa Israel kembali atau pulang dari pembuangan Babel, mereka tidak mengalami peristiwa-peristiwa seperti yang mereka alami ketika mereka keluar dari Mesir lagi. Tetapi Tuhan menyertai mereka dengan cara yang unik, yaitu Tuhan menggerakkan hati Raja Persia. Karena kembalinya atau pulangnya bangsa Israel dari Babel merupakan penggenapan janji Allah kepada Yeremia. Kita bisa lihat dalam Ezra pasal 1 ayat yang pertama. Juga Yeremia 25 ayat yang ke-11, pasal 29 ayat yang ke-10. Tuhan memakai Raja Koresi untuk memerintah dan membangun bait Allah.
Dan Tuhan memakai Raja Artasasta untuk mengutus Ezra agar mengajarkan Taurat kepada bangsa Israel. Sekembalinya bangsa Israel dari pembuangan, bangsa Israel, mereka tidak membutuhkan tanah mereka atau bait Allah. Tetapi mereka juga membutuhkan pengajaran atau bimbingan tentang Taurat Tuhan. Ketika Raja Artasasta mengutus Ezra, artinya Tuhan sudah mempersiapkan Ezra untuk memimpin bangsa Israel. Bacaan kita tadi dalam Ezra 7 ayat yang ke-25, di mana Raja Artasasta mempercayakan Ezra untuk mengangkat para pemimpin dan para hakim sesuai dengan hikmat Allah, yaitu hikmat Allah yang disembah oleh Ezra. Tekad Ezra adalah pembaharuan dalam kehidupan kerohanian Israel. Sehingga yang dilakukan oleh Ezra adalah yang pertama. Ezra meneliti hukum Taurat. Pasal 7 ayat yang ke-10. Meneliti dalam bahasa aslinya adalah dams, yang artinya mencari, meminta petunjuk Tuhan. Ezra mencari petunjuk Tuhan dengan meneliti Taurat Tuhan untuk mengetahui jalan pikiran Allah dalam semua hal yang berkaitan dengan kehidupan, juga maksud-maksud Allah bagi umatnya. Artinya, hikmat Allah ada pada Ezra. Ezra disebut ahli kitab karena Ezra adalah peneliti kitab Taurat. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita pun perlu meneliti firman Allah. Di dalam meneliti firman Allah, di dalamnya ada membaca, merenungkan, dan mengerti. Dan semuanya itu tidak terlepas dengan doa. Karena dalam doa, kita minta hikmat dan pimpinan Roh Kudus untuk mengerti firman Allah. Julukan Ezra sebagai ahli kitab dan pengajar hukum Taurat, Raja Artasasta mengakuinya. Dan Raja Artasasta memberi kepercayaan kepada Ezra. Yang kedua yang dilakukan oleh Ezra adalah melakukan hukum Taurat itu. Apa yang Ezra teliti dari kitab Taurat, ia pun melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan hukum Taurat yang dia teliti. Melakukan di sini artinya menaati semua ketetapan-ketetapan Allah. Ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, maka kita pun perlu melakukan atau menaati firman Tuhan. Kalau kita membaca tapi tidak melakukannya, apa gunanya? Sebelum Ezra melakukan firman Tuhan, yang dilakukannya adalah meneliti terlebih dahulu, supaya dia tidak salah dalam melakukan apa yang Allah maksudkan. Yang ketiga yang dilakukan oleh Ezra adalah mengajar Taurat Tuhan. Setelah meneliti, melakukan, yang ketiga adalah Ezra mengajarkan kepada bangsa Israel. Mengapa Ezra harus mengajarkan
hukum Taurat atau Taurat Tuhan kepada bangsa Israel, supaya memelihara kebenaran, keadilan, dan kemurnian di antara umat Israel, yaitu umat Allah. Kita bisa lihat dalam Esra pasal 10 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Dan sebelum Esra mengajar Taurat Tuhan, Esra meneliti dan melakukan terlebih dahulu hukum Taurat. Kemudian dia ajarkan kepada umat Tuhan. Di sini kita lihat Esra memiliki hati yang tulus. Dia memiliki kasih. Dia mengasihi umat Tuhan. Sehingga dia mengajarkan umat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang meneliti firman Tuhan, tapi tidak mau melakukannya. Tapi mau mengajar. Kalau terjadi seperti itu, akan sulit diterima oleh orang lain atau jemaat. Esra merupakan contoh atau teladan bagi kita. Esra bisa menjadi berkat bukan hanya untuk umat Tuhan, tapi untuk bangsa Persia juga. Esra diterima oleh Raja Artasasta dan bangsa Persia, bahkan bangsa Israel sendiri. Mereka menerima Esra, berada di tengah-tengah mereka. Kehadiran Esra tidak dikomplain, tetapi karena dia menjadi berkat di tengah-tengah orang Persia, di tengah-tengah umat Allah, maka dia disayangi oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Ahli Taurat pada zaman Tuhan Yesus berbeda dengan Esra sebagai ahli Taurat juga. Kalau Esra meneliti, melakukan, dan mengajarkan, sedangkan ahli Taurat pada zaman Tuhan Yesus, mereka meneliti Taurat tapi tidak melakukannya. Sehingga dalam pengajaran-pengajaran, Tuhan Yesus selalu menggunakan perumpamaan-perumpamaan supaya mudah dimengerti oleh mereka. Supaya mereka atau para ahli Taurat itu tahu bahwa pengajaran itu ditujukan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada yang meneliti Alkitab hanya untuk dikritik dan dicari kesalahan-kesalahan Alkitab saja. Ada juga yang mau mengajar firman Tuhan tanpa meneliti dan melakukan terlebih dahulu. Orang-orang seperti itu akan banyak menjadi penyesat dan nabi palsu. Kita bisa lihat dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 6 dan 7. Hikmat berasal dari Allah melalui firman-Nya. Demikian pun Esra. Ia memiliki hikmat karena ia meneliti, melakukan, dan mengajarkannya. Esra bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Karena dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu, mereka hidup dalam perkawinan campuran. Sehingga perjuangan Esra, dia harus benar-benar berjuang untuk bisa menyelamatkan bangsa Israel, memisahkan bangsa Israel dari kehidupan bangsa-bangsa yang berada di sekitar bangsa Israel. Bagian yang kedua, siapa Esra? Esra adalah seorang imam. Sebagai seorang imam,
Esra adalah seorang pendoa syafaat. Kita bisa melihat dalam pasal 7 ayat 6c. Ada kalimat yang mengatakan, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindunginya. Juga ayat yang ke-9 ada perkataan, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Dari bacaan tadi, kita melihat Esra memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Esra memiliki kehidupan doa yang kuat. Dalam pasal 8 ayat 23, Esra bersama bangsa Israel melakukan doa puasa ketika perjalanan pulang menuju Yerusalem. Pasal 9, Esra mengaku dosa-dosa orang Israel dalam doa. Pasal 10, Esra bersujud di depan rumah Allah karena adanya perkawinan campuran. Betapa besar dan berat tanggung jawab Esra. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, merupakan tanggung jawab yang berat jika kita mau ada pembaharuan. Untuk membawa pembaharuan atau perubahan tidak mudah. Banyak tantangan yang akan dihadapi. Begitu banyak contoh dalam dunia ini, khususnya di Indonesia. Ketika akan dilakukan pembaharuan, maka ada banyak kontroversi yang terjadi. Ada hal yang Tuhan mau umatnya kerjakan, tapi tentunya akan mendapat tantangan dari banyak orang. Tetapi ada orang-orang dunia yang tidak percaya Tuhan Yesus dapat memberikan dukungan untuk mematahkan orang-orang yang menentang. Kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan Maha Besar, yang akan turun tangan memberikan pertolongan. Dan sebagai kesimpulan, menghadapi keadaan dunia sekarang ini, kita memerlukan hikmat Tuhan dengan cara yang pertama, meneliti firman Tuhan dengan cara membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, menjadi pelaku dengan melakukan perintah firman Tuhan. Yang ketiga, menjadi pengajar dengan jalan mengkomunikasikan apa yang kita pelajari kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita mau menjadi berkat? Marilah kita belajar dari kehidupan Esra. Dengan firman Tuhan, kita akan mantap dalam menjalani hidup ini dan menjadi pembaharu seperti Esra. Amin. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita dan menjadi penuntun, menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini. Sebagaimana firman-Mu ya Tuhan, Tuhan memakai Esra secara luar biasa, menjadi contoh, menjadi teladan di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya kepada Engkau, juga boleh menjadi berkat di tengah orang Israel, yaitu bangsanya sendiri. Biarlah firman Tuhan pada saat ini kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mau belajar dari Esra ya Tuhan. Biarlah Tuhan pakai hidup kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, di mana Tuhan tempatkan kami ya Bapa. Berkati kami, jadikan kami saksi-Mu, jadikan kami orang-orang yang membawa pembaharuan di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini. Biarlah dengan pimpinan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.